Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Harimau Cupa. Selamat siang pemirsa penonton channel Harimau Cupa. Pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke tempat salah seorang tokoh Minangkabau. Beliau ini seorang peneliti silat, peneliti obat-obat herbal, pengkaji budaya. Beliau ini juga menjadi narasumber di berbagai seminar adat budaya. Bahkan beliau sebagai tenaga ahli di Dinas Kebudayaan Sumatera Barat. Beliau telah menulis berbagai buku, dan saat ini pun ada beberapa buah buku yang sedang beliau rampungkan. Ada buku yang akan naik cetak, yaitu buku Sejatinya Sile, dan sebelumnya ada buku Sejangka Dua Jari, ada buku yang bercerita tentang rahasia Sile Minangkabau. Ini bisa langsung dipesan kepada beliau, dan berbagai hal yang sedang beliau teliti yang juga nanti akan dibukukan. Dan insya Allah hari ini kita akan coba berbincang-bincang dengan beliau mengenai budaya, mengenai adat. Beliau juga bahkan pakar obat-obatan, termasuk kuliner, tentang pemahaman sejarah Minangkabau yang termaktub di dalam Tambo Alam Minangkabau, dan hal-hal yang lainnya yang mungkin nanti akan kita coba kupas tuntas, kita coba tanyakan kepada beliau. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan generasi muda Minangkabau khususnya, dan generasi Indonesia, apalagi hari ini menyongsong sebentar lagi semangat Sumpah Pemuda yang akan kita gemakan, bahwa para pemuda, para generasi muda harus menjadi generasi emas yang akan menuntaskan berbagai macam persoalan bangsa. Hari ini kita akan mencoba mendengar tentang pemikiran beliau dalam segala hal yang beliau teliti selama ini. Untuk pertama kita akan coba mengupas tentang masalah Sile Minangkabau. Mungkin Bapak Buya dari Abdullah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang Sile Minang, mungkin Bapak Buya bisa memperkenalkan diri dulu. Terima kasih Pak Usra Afrizoni SCMM Rajo Nanggarang. Beliau juga pemerhati sekaligus praktisi budaya di samping akademisi. Jadi terima kasih telah mau berkunjung dan mau bersilaturahmi ke tempat saya. Mungkin soal perkenalan diri sudah cukup banyak, dan mungkin telah sudah berlebih gitu. Penjelasan baik tentang tulisan, penelitian maupun buku yang akan dicetak, dan insya Allah Sejatinya Sile mudah-mudahan dalam beberapa hari ini selesai cetak. Kemudian naskah selanjutnya tentang biokimia alami membangkitkan energi murni cara pengobatan ketimuran. Jadi sebuah naskah dari hasil pengalaman dan penelitian dari berbagai hal, termasuk kenyataan-kenyataan yang dihadapi di lapangan. Inilah yang menjadi salah satu sumber atau acuan dari penelitian, kemudian mengacu kepada warisan leluhur yang diwariskan dalam model tuturan sebagai ciri khas budaya ketimuran, di mana leluhur mewariskan berbagai konsep ilmu pengetahuan dalam rumusan. Jadi rumusan ini merupakan sebuah himpunan dari berbagai disiplin ilmu, dan untuk bisa memahami rumusan-rumusan warisan leluhur dibutuhkan metode-metode khusus sesuai dengan arahan budaya ketimuran. Jadi budaya kita adalah budaya khusus. Jadi untuk memahaminya
perlu pengenalan kearifan lokal yang lebih mendalam. Jadi untuk tahap awal memahami konsep-konsep warisan harus dengan cara dan metodenya sendiri. Sebagaimana Pituah mengatakan, lima langi dijujuang, disinan bumi dipijak, lima rimbo dijajak, disinan kayu dikapak. Artinya segala sesuatu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisinya yang ada. Jadi terkadang dalam berbagai konsep ilmu pengetahuan, sebagian ahli mencoba memaksakan meneliti warisan leluhur Minangkabau dengan metode-metode umum yang lebih banyak diadopsi dari peradaban barat, yang cara berpikir, cara pola konsepnya berbeda. Namun kulturnya berbeda. Namun secara umum ketika pengetahuan ketimuran telah dipahami secara utuh, di sini baru kita bisa menyamakan atau melihat dari sudut pandang ilmu barat. Jadi soal keilmuan ada dua sisi yang perlu kita pahami, dan ini yang sering menjadi kontroversi di dalam berbagai hal, termasuk para ahli sejarah yang meneliti sejarah Minangkabau banyak menemukan kerancuan-kerancuan karena dipandang dari sudut metode atau kultur peradaban barat. Sementara untuk tahu dengan sejarah Minangkabau harus dengan konsep ilmu ketimuran. Tetapi selanjutnya nanti kalau telah dipahami, disinilah baru bisa dicari titik temu sehingga bisa dipahami lebih jelas. Mungkin itu sekilas penjelasan. Jadi kenapa saya menghabiskan banyak waktu untuk melakukan penelitian di berbagai bidang atau disiplin ilmu sesuai dengan kearifan lokal, karena kebanyakan akhir-akhir ini banyak generasi muda yang tidak lagi atau kurang memahami budayanya sendiri, termasuk Silek, di mana Silek secara umum memiliki arti adalah bela diri. Namun di dalam Silek itu sendiri pengertian bela diri itu sangat luas, di mana namanya bela diri. Secara hakiki yang dikatakan bela diri itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri, membekali diri dengan segala disiplin, dengan segala cara, dengan segala persiapan, sehingga mampu menghadapi berbagai ancaman, menghadapi berbagai tantangan untuk membela diri, baik itu di bidang ancaman fisik seperti secara umum seperti perkelahian atau pertarungan. Tapi Silek memiliki arti yang lebih luas hingga sampai masalah politik, sosial, ekonomi. Jadi membela diri bukan sekedar membela diri dari sebut pertarungan, tapi membela diri dari seluruh aspek kehidupan. Jadi itu salah satu konsep atau rumusan Silek yang diwariskan oleh leluhur. Jadi memang perlu penelitian panjang dengan memahami kearifan lokal. Mungkin itu. Jadi kalau menurut Buya sendiri, kalau tadi kan bahwa Silek kalau dalam makna bela diri secara umum kan hanya untuk bertarung saja, sedangkan Silek konsepnya untuk mempertahankan diri dalam kehidupan dari segala bidang dan masalah yang ada. Nah, mungkin bisa diceritakan perjalanan awal Buya dalam mempelajari ataupun memahami Silek, bahkan sampai mengembangkan Silek. Oh ya para pemirsa, beliau ini sudah menemukan sebuah konsep Silek yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk pengobatan. Beliau menciptakan namanya Silek Sehat. Nah, itu salah satu bentuk hasil dari implikasi penelitian beliau. Mungkin kita akan istilahnya menerima seperti apa perjalanan beliau dari awal belajar Silek, apakah sama dengan para pembelajar Silek yang ada hari ini atau mungkin polanya berbeda. Kalau yang jelas mungkin kalau kita tahu di Minangkabau, kalau orang mau belajar Silek datang dengan membawa syarat-syarat, memantai ayam dan lain sebagainya dengan segala macam syarat yang ada. Apakah beliau seperti apa perjalanannya, mungkin bisa diceritakan Bu ya? Ya, terima kasih Pak Ustaz. Pengalaman panjang ya, dimana mungkin
segala sesuatu kita menjalani ketentuan dan ketetapan Tuhan. Tapi secara fisik, dari setiap kejadian ada hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik. Pengalaman saya tentang sile, di mana diawali dari kecil, bahkan menurut orang tua saya ketika saya masih dalam kandungan, di mana saat itu beliau sedang asik-asiknya bermain sile, hingga sampai saya mulai berakal, mulai umur balik gitu ya. Bukan sekedar balik Ya, anak-anak lah masih gitu. anak-anak, Masih tapi sudah anak-anak. mengerti, sudah banyak melihat, sudah teringat berbagai kejadian gitu kan. Di mana di tempat di rumah tempat orang tua di mana kita tinggal, di situ ada sasaran sile, Tempat latihan tempat sile ya. latihan sile. Jadi tempat latihan secara tradisional namanya sasaran. Jadi sasaran ini seolah-olah sebuah metode pendidikan tradisional yang mengajarkan berbagai konsep yang dikemas dengan namanya sile. Jadi sasaran itu di mana tempat berhimpunnya, tempat orang tua saya membuka sasaran, di mana berhimpunnya para tua-tua sile, tokoh-tokoh sile dari berbagai konsep pemahaman, dari berbagai aliran. Jadi hampir setiap malam ada tokoh-tokoh sile yang datang bercerita tentang berbagai apa itu sile, bagaimana sile, dan segala macam yang menyangkut seluruh aspek kehidupan. Oleh sebab itu, mungkin inilah yang menjadi landasan dasar. Jadi dari kecil saya sendiri mendengar cerita, menyaksikan berbagai kenyataan yang berkutat tentang persoalan-persoalan sile. Jadi setiap hari yang didengarkan cerita hanya berputar masalah sile. Jadi terinspirasi, dan terinspirasi. terobsesi Mungkin untuk seperti itu. mendalami Iya, sile secara utuh gitu. Iya. Jadi sampai umur saya sekitar 8 tahun, maka orang tua menyerahkan untuk belajar ke mama, yaitu Mak Marih Mengkutu Alam. Mak Marih Mengkutu Alam ya. Masih hidup beliau sekarang? Alhamdulillah masih hidup. Saya belajar sama beliau untuk beberapa kali pertemuan. Apa itu aliran silenya, Bu ya? Khusus jadi dari kecil soal aliran saya tidak begitu mendengar pembicaraan orang-orang tua atau tokoh-tokoh sile tentang aliran. Tidak menyebut aliran gitu ya. Ada juga menyebut aliran, tapi tidak dominan tentang aliran. Sebab sering terdengar aliran itu, sebab sile itu adalah rumusan yang membentuk karakter. Jadi aliran itu akan berkembang sesuai dengan karakter orang yang mengembangkannya. Jadi di sasaran itu juga pernah menceritakan tentang aliran Kumango, di mana orang-orang tua mengatakan Kumango itu bukan sile yang berasal dari daerah Kumango. Ya. Mana di daerah Kumango itu dikenal sile Kumango warisan dari Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Khalidi. Ya. Tapi menurut tokoh-tokoh sile yang saya dengar dari percakapan beliau di sasaran, yang dikatakan Kumango adalah gabungan dari berbagai pemahaman, gabungan dari berbagai macam pemahaman, aliran, dan segala macam yang akhirnya menemukan titik inti dari rumusan sile. Jadi kata Kumango itu dicontohkan oleh tokoh-tokoh sile ketika itu seperti orang berjualan Kumango di pasaran. Oh iya, di pasar jualan Kumango, bumbu segala macam lengkap ya. Bumbu bunga-bungaan segala macam ada lengkap. Jadi intinya jadi dagang angkot lengkap ya. Kumango. Jadi Kumango ini bukan nama daerah dari Kumango, tapi istilah di sini adalah kumpulan dari berbagai hal itu disebut Kumango. Kumango itu menerjemahkan secara kearifan lokal di Nagari di sini. Di mana di Minangkabau berbagai peradaban itu terikat di dalam dua kategori. Yang pertama adat dan sabatang panjang, yang kedua adat Salingka Nagari. Jadi secara penafsiran sile Kumango adalah sebuah aliran yang sangat komplit menggabungkan berbagai aliran yang ada. Di sisi lain juga ada yang namanya sile Kumango yang aliran dari Tuanku Syekh Abdurrahman Al-Khalidi.
Tapi kalau di Cupak ini yang paling berkembang aliran apa nih Bu ya? Sebenarnya ketika itu hampir seluruh aliran itu ada di Cupak. Iya. Ada yang menyebut Pangian, Langkah Ampe, Langkah Tigo, Strala, Kinari, Sile Harimau, Sile Baru, ya? Macam-macam. Jadi hampir seluruh, dan ketika itu hampir bergiliran para tokoh-tokoh Sile itu datang. Ada semacam arisan gitu ya? Seperti arisan. Iya, Jadi menarik. mungkin hari ini beliau ada yang dari aliran, tapi beliau ketika itu mungkin Daerah mungkin ya? ya paham dengan konsep rumusan Sile, sehingga tidak begitu berbicara tentang aliran. Tapi di belakang tokoh yang membawa aliran ini akan bicara Asianu, alirannya itu. Tapi beliau sendiri tak pernah mengatakan saya aliran saya ini. Tapi kata orang-orang alirannya seperti itu. Betul. Tapi intinya yang nama Sile Minangkabau adalah sebuah rumusan atau konsep bela diri yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Tergantung. Kalau soal aliran adalah wujud dari keluasan pengetahuan Sile itu sendiri atau kesempurnaan rumusan Sile sehingga mampu melahirkan ragam pemahaman, ragam teknik dan segala macam sebagai bukti kesempurnaan dari rumusan warisan itu sendiri. Jadi bukan hanya bicara tarung saja, bukan cara tapi untuk tarung. seluruh aspek kehidupan. Jadi di mana pengajaran Sile juga dilengkapi biasanya dengan kalau dulu orang-orang karena rata-rata tokoh-tokoh Sile itu dengan kehidupan seharian bertani, kebun bersawah, tapi jarang yang berbicara tentang itu. Tapi yang lebih dominan Sile itu selalu berdekatan atau selalu beringan dengan metode pengobatan tradisional, pijit urut, tawa-tawa segala macam, herbal. Jadi tapi sekarang karena seiring waktu di mana masyarakat sebagian generasi telah membagi-bagi Sile itu menjadi bela diri dalam arti yang lebih sempit, sehingga hal-hal yang lain dalam kehidupan memandangnya itu bukan kategori Sile, sehingga saya mencoba mengaplikasikan kembali dalam berbagai wujud, dikumpulkan lagi seperti cara pengobatan dengan konsep Sile, cara bertani dengan konsep Sile, ilmu manajemen dengan konsep Sile, dan ilmu peternakan dengan konsep Sile. Sebab intinya Sile adalah rumusan pengetahuan yang bisa aplikasinya begitu luas ya, sangat luas sekali. Jadi sebagaimana pituah atau pepatah mengatakan, satitik jadikan lawi, sakapa jadikan gunung. Artinya ketika kita menemukan titik rumusan sehingga ia bisa berkembang, bisa dikembangkan seluas mungkin, seperti biji tanaman bisa menjadi besar, yang ditumbuh, yang dirawat baik akan bisa berkembang besar. Jadi itulah sih. Jadi bukan sekedar sebatas bela diri dalam pengertian sempit yang hanya pertarungan atau perkelahian. Balik lagi tadi Bu ya, setelah belajar dari Mama, seperti apa lagi perjalanannya? Setelah itu saya mulai melakukan perjalanan panjang yang mulai melangkah merantau. Umur berapa itu Bu ya? Sekitar 12 tahun. 12 tahun? 12. Wah, berarti kalau hari ini mungkin baru lulus SD gitu ya? Iya. Sudah pergi merantau? Sudah pergi merantau. Jadi rantau pertama istilahnya sekitar di rantau sebagai dapur istilah orang. Yang dekat-dekat saja. Iya, dekat-dekat saya saja. Yang pertama saya pergi ke daerah pesisir selatan, tepatnya di Bayang, Painan. Saya tinggal di sana selama lebih dari 1 tahun dan berbagai daerah selama di sana saya datangi. Ada ke daerah Lumpo di Bayang, ada Batangkape, sampai ke daerah pesisir selatan. Itu mendatangi dalam rangka apa itu Bu ya? Intinya sebagai belajar ilmu. Intinya setiap langkah kehidupan adalah pelajaran. Jadi Petuah mengajarkan kalau ditinggalkan mama maka dicari mama, kalau ditinggalkan orang tua maka dicari orang tua. Jadi kita melakukan perjalanan seperti itu. Yang pertama tempat mencari orang tua, dan orang tua yang hakiki adalah orang tua yang memberitahukan
tentang kebenaran yang intinya adalah itu adalah mengajarkan pengetahuan keilmuan ya. Iya. Itu masih berhubungan dengan pencarian ilmu silek tadi atau Iya. ada ilmu yang lain? Karena dari awal kita telah memahami bahwa silek itu adalah rumusan seluruh ilmu, sehingga setiap ilmu kita memandangnya dari konsep silek, dari konsep rumusan. Jadi seluruhnya menurut pandangan saya, menurut pemahaman saya dengan referensi atau sumber dari tokoh-tokoh yang pernah saya temui, silek itu adalah kehidupan yang berbicara seluruh aspek kehidupan. Jadi tadi di pesisir tadi itu bertemu orang-orang dalam hal ini mungkin para praktisi atau tokoh silek, lalu istilahnya belajar secara langsung sebagaimana orang belajar silek hari ini, atau seperti apa itu metodenya? Karena tadi waktunya 1 tahun. Iya. Nah, seperti apa itu ya? Jadi metode yang saya lakukan yang pertama mencari orang tua. Jadi lebih melakukan pendekatan emosional lebih gitu ya. Jadi kalau sudah berbicara pendekatan emosional, sehingga batas atau jarak antara kita dengan orang lain itu tidak ada batas, sehingga metode pun macam-macam yang dilakukan. Jadi bukan sekedar latihan di lapangan, bercerita ya. Lebih kepada konsep dan rumusan-rumusan untuk menemukan pemahaman dari hakikat pengetahuan itu sendiri. Jadi memahami silek ini dari inti-inti falsafahnya, dari mendengar pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh orang-orang tua tadi, kita ambil intisarinya, lalu kita rumuskan kembali, sehingga seperti apa aplikasi dalam gerak sileknya, begitu ya, ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Ya, sebab silek itu adalah kerangka atau rambu-rambu yang mengatur gerak langkah kehidupan. Jadi silek pada hakikatnya tidak mengajarkan teknik-teknik baku, jurus-jurus baku yang dapat dipelajari sejenis bela diri lain seperti karate dan segala macam. Tapi silek itu adalah sebuah gerak langkah yang mengalir ibarat air, menyesuaikan dengan lekukan-lekukan alam. Jadi intinya untuk memahami gerak langkah silek, maka yang paling penting kita pahami adalah pemahaman tentang keadaan, situasi, kondisi, dan lingkungan. Jadi silek pada hakikatnya sepanjang pemahaman saya tidak memiliki teknik-teknik baku, kecuali tidak ada jurus bakunya gitu ya. Kecuali gerakan-gerakan untuk pertunjukan. Jadi supaya lebih menarik ditampilkan, maka perlu ada koreografernya di sana gitu kan. Jadi ada hafalan-hafalan. Nah, itulah silek yang untuk pertunjukan. Tapi silek dalam konsep bela diri secara hakiki, ia tidak memiliki teknik baku. Tapi ada yang harus dibakukan, yaitu adalah prinsip dan pemahaman. Inilah yang harus dibakukan. Kaidahnya gitu kan. Jadi bukan geraknya, sebab gerak itu seibarat data yang sangat banyak, seibarat pengalaman yang sangat luas. Jadi yang diajarkan fondasi dasarnya. Untuk bangunannya silakan dikembangkan sesuai dengan karakter masing-masing. Mungkin begitu ya, Bu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebagaimana arahan filsafat, boleh duduk berkisah asa di lapik dan salai, boleh tagak papaliang asa di tanah dan sebingkah. Artinya silakan kita mengembangkan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang kita miliki, tapi jangan lepas dari landasan inti, yaitu kebenaran. Dan kebenaran di Minangkabau adalah kebenaran yang sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sebagaimana filsafat dasar mengatakan, adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah, sarak mengatur, adat memakai. Itulah yang menjadi landasan filsafat dasar dalam adat Minangkabau. Jadi yang dikatakan lapik nan salai, boleh duduk berkisah asalkan lapik nan salai. Definisi kata lapik nan salai atau boleh tagak bapal yang asal di tanah nan sabingkah, antara definisi lapik nan salai dan tanah nan sabingkah itu adalah kebenaran yang sesuai dengan tuntunan agama sebagaimana yang diwahyukan di dalam Al-Quran. Itu kaidah dasarnya berarti ya. Jadi dari
kaidah dasar itu, maka bisa melahirkan gerak langkah yang mengalir sesuai dengan situasi dan kondisi. Sebagaimana yang diajarkan oleh guru silet di waktu kecil, rata-rata anak sasian hanya diajar melangkah. Iya. Langkah. Jadi silet itu lebih dominan dikenalkan dengan istilah langkah. Ada langkah ampe, langkah tigo, langkah 9, bahkan ada langkah 1. Nah, itu gimana tuh Bu ya? Nah, Tentang jadi- langkah-langkah tadi apa? Langkahnya 3 buah, Iya. langkahnya 4 buah atau seperti apa itu? Seperti apa yang dari pengalaman yang apa yang saya temukan baik dari kecil sampai saat ini, yang secara konsep warisan, langkah itu tidak terbatas dengan 3 langkah. Jadi inilah uniknya peradaban Minangkabau, sehingga sulit untuk diterjemahkan dengan metode-metode lain selain budaya ketimuran. Sebab kata-kata Minangkabau sebagai identitas budaya yang memiliki definisi yang jelas, namun kata ini seolah-olah diberi nyawa, dilengkapi dengan sayap, sehingga bisa Bahasanya terbang, bersayap ya. ya berterbang mengelilingi semesta alam dan bisa diurai seluas samudra. Jadi sebagaimana ungkapan pepatah mengatakan sebagai landasan pengetahuan di Minangkabau, di balun seleba kuku, di kambang seleba alam, alam tekambang jadi guru, bumi jolangi keteladan. Jadi artinya setiap kata di Minangkabau ketika dihimpunkan akan menjadi selebar kuku atau satu titik awal yang menjadi rumusan. Tapi ketika titik itu diurai, maka akan bisa mengurai seluas atau selebar alam, mengkaji berbagai sisi, mengkaji berbagai sendi-sendi kehidupan yang berlandaskan kepada keseimbangan alam yang menciptakan ekosistem kehidupan. Jadi sangat luas. Jadi pemahaman inilah yang bisa dijadikan guru, di mana Pituah atau filsafat tadi mengatakan alam takambang jadi guru. Jadi bagaimana menjadikan alam ini sebagai guru, ia harus dipahami dan dirumuskan menjadi selebar kuku. Nah, dengan pemahaman inilah kita bisa menjadikan alam sebagai guru. Dan bagaimana untuk meluruskan pemahaman ini, bagaimana untuk memahami ajaran guru-guru daripada alam, maka bumi je langit dijadikan teladan. Artinya berbagai gejala alam, isyarat alam memberikan isyarat dan pelajaran yang dapat kita jadi pedomani sebagai arah kehidupan. Kembali ke yang tadi Bu ya. Saya masih belum paham nih, langkah 3, langkah ampe, langkah 7, langkah 9. Iya, segala macam-macam sampai langkah 1000. Langkah 1000 itu maksudnya gimana gitu ya? Iya, jadi di dalam pembahasan kebudayaan Minangkabau yang perlu dipahami adalah konteks pembahasan. Jadi kalau kita untuk memahami langkah dalam konteks gerak fisik, maka langkah itu ya memang melangkah. Tapi yang dikatakan langkah 3 adalah prinsip dan pemahaman dari langkah. Jadi seperti langkah 3 itu, yang pertama melihat situasi, yang kedua membaca posisi, dan yang ketiga menghabisi atau melumpuhkan lawan. Jadi itu prinsipnya. Nah, kemudian yang menjadi landasan dari langkah 3 adalah pemahaman tentang kajian diri yang terbagi kepada 3 bagian. Jadi sangat luas pemahaman langkah. Apa itu 3 bagian tadi? Ya, kalau secara adat leluhur kita membagi kepada 3 rongga. Ada rongga di atas, rongga tengah, dan rongga bawah. 3 ya? Iya. Jadi rongga atas tempat yaitu kepala, tempat bersarangnya otak sebagai sentral akal pikiran. Kemudian rongga tengah adalah tempat sarangnya sistem organ-organ utama dengan sistem yang sangat teratur dan seolah-olah sebagai sebuah siklus yang selalu berkaitan dan saling menguatkan satu sama lain. Dan yang ketiga rongga bawah yang membahas tentang usus atau lambung. Itu isyarat dalam pengertian kajian. Jadi intinya yang dikunci dengan kata langkah 3 itu adalah prinsipnya, bukannya langkahnya.
Jadi mungkin penjabaran dari langkah 3 itu bisa langkahnya sampai 1000. Jadi tidak terbatas gitu. Jadi jangan pernah mentafsirkan atau mendefinisikan ungkapan-ungkapan Minangkabau dalam suatu pandangan. Satu kata banyak makna ya. Banyak makna. Maknanya bersayap. Jadi tadi langkah 3 itu secara falsafahnya rongga atas, Rongga tengah. kepala, rongga tengah, rongga perut. Ada juga yang bilang begini, katanya ada falsafahnya ataupun entah itu kaji atau apa disebutnya, itu berbicara Allah, Muhammad, Adam, Muhammad, atau alif dal mim gitu ya. Bagaimana tuh ya? Ya, pada inilah gaya bahasa orang Minang. Jadi untuk sampai kalau kita menuju sebuah daerah, contohnya kalau sini kita dari Cupak ingin ke Padang. Kalau kita ingin ke Padang itu bisa jalannya lewat Setinjau Lawi. Mungkin itu lebih dekat. Tapi juga bisa kita melintasi hutan Bukit Warisan, atau bisa ke Bukit Tinggi, atau bisa ke Pekanbaru. Jadi yang paling penting adalah tujuan. Jadi kalau soal jalan ya bisa macam-macam yang jalannya yang bisa kita tempuh dengan kepentingan dan keperluan masing-masing. Ada orang mau ke Padang lewatnya dari Cupak ke Pekanbaru dulu karena ada kepentingannya di Pekanbaru. Atau sekurang-kurangnya jauh berjalan banyak dilihat, itu pepatahnya mengatakan. Jadi walaupun jauh daerah yang kita tempuh, maka banyak hal yang dapat kita lihat dan dapat kita petik dari perjalanan. Jadi konsep tentang penjabaran atau penjelasan orang-orang tentang konsep atau metode yang terjadi di langkah 3, ada yang mengatakan alif min dal, atau alif dal mim, atau Allah, Muhammad dan Adam, atau ada juga yang mengatakan 3 proses kejadian semesta yang terdiri dari ahdat, wahdat, wahadiyat. Jadi 3 martabat alam. Jadi banyak sebenarnya. Nah, tapi dari tujuan dan kajian itu yang paling penting adalah tujuan dari perjalanan atau pengkajian konsep-konsep itu. Jadi intinya langkah 3 menjelaskan tentang landasan dan prinsip pemahaman. Itulah langkah. Kalau secara karakter geraknya seperti apa tuh langkah 3 nih ya? Kalau secara lebih spesifik, langkah 3 itu lebih prinsipnya lebih cepat, lebih keras, dan banyak karakternya keras ya. Keras. Tapi keras di sini bukan keras dalam bukan kaku gitu bukan kaku, tapi tegas gitu kan. Tegas. Fleksibel tapi tegas gitu. Sebab yang prinsip dasar sile itu adalah mengalir, bukan kaku. Nah, tapi mereka rata-rata lebih cepat, sehingga banyak untuk pertarungan jarak dekat gitu ya. Jarak dekat. Nah, sehingga banyak yang mendefinisikan bahwa sile langkah 3 dalam arti fisik sebagai bela diri rahasia yang menyimpan atau menjadi bela diri andalan bagi Minangkabau. Tapi yang sebenar-benarnya rahasia adalah prinsip, adalah pemahaman yang dimiliki di dalam diri sendiri. Apa itu? Yaitu adalah harga diri, dan itu adalah yang rahasia yang sesungguhnya. Sebab kalau hanya sebatas gerak yang menjadi rahasia, di mana penjelasan awal tadi tidak ada gerak baku di dalam sile. Jadi tidak ada gerakannya yang rahasia, sebab geraknya tidak ada yang baku. Tapi yang menjadi rahasia sebagaimana ungkapan yang menjelaskan tentang sirakan dan saganggam sabijo dipacikan, artinya jangan pernah menggadaikan harga diri. Keyakinan berarti ya. Intinya seperti itu. Jadi berbicara silat itu keyakinan. Itu yang menjadi rahasianya. Inti keyakinan berarti kembali kepada Allah pemilik Subhanahu. gitu ya. Oh iya, berarti intinya silat itu sebenarnya ada di dalam keimanan keyakinan. Makanya ada yang mengatakan bahwa tidak mungkin orang di luar Islam bisa belajar silat yang sebenarnya, karena kembali dia pemahaman keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh begitu. Lalu apa yang membedakan dengan langkah hampe ya? Langkah hampe secara prinsip pada intinya lebih mempelajari tentang konsep-konsep unsur, konsep-konsep di mana alam semesta terdiri dari
arah mata angin seperti itu, ada barat, timur, utara, selatan. Kalau secara konsep atau metode pemahaman ada air, api, tanah, udara gitu ya. Iya. Jadi kalau secara kajian lebih kepada kajian tentang unsur tubuh seperti air, api, angin, tanah. Nah, tapi secara fisik gerak langkah silet sudah mulai melihatkan wujud seninya. Karena di mana unsur-unsur tadi telah wujud di alam semesta. Jadi langkah tiga lebih kepada prinsipnya, tapi kemudian langkah ampe itu lebih kepada wujudnya yang dilengkapi dengan berbagai materi dan berbagai sudah bisa elemen. Ditampilkan gitu ya. Sudah bisa ditampilkan. Jadi langkah tiga kenapa menjadi rahasia, karena masih menjadi sebuah keyakinan diri. Langkah ampe telah mulai wujud di dalam gerak langkah secara lebih fisik, lebih umum gitu. Dan karakternya juga mungkin berbeda dengan langkah tiga ini ya. Kalau dibagi secara spesifik, jelas lebih berbeda, jauh berbeda gitu kan. Kalau hanya orang yang memahami konsep langkah tiga, rata-rata tidak terlalu banyak cerita, tidak terlalu banyak neko-neko lah, tidak terlalu punya seni. Nah, tapi kalau silet langkah 9 sudah mulai muncul langkah ampe tadi ya. Langkah ampe sudah mulai muncul wujud atau sifat-sifat sudah dipermanis dengan gerakan yang lebih indah mungkin tapi gitu ya. Masih alami ya. Sebab kesempurnaannya nanti tercipta atau tersusun di dalam rumusan langkah 9 ya. Di mana telah berbicara tentang keindahan, di mana seni merupakan hasil dari kesempurnaan pengetahuan yang dapat diaplikasikan dalam wujud sehingga menjadi sebuah seni yang bisa dinilai, yang bisa diperlihatkan. Dan itulah kesempurnaan dari sebuah peradaban atau kebudayaan adalah seninya itu sendiri. Kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat yang menggunakan aliran langkah ampe ini, mereka agak lebih terbuka, permainan juga agak lebih luas, tempat yang luas, dan mungkin sudah ada istilahnya tadi seperti kata Buya, seninya mereka sudah istilahnya bisa ditampilkan ke permukaan umum. Jadi karakternya mungkin agak lebih lunak gitu ya, dan tidak pertarungan jarak dekat, bisa jauh, mungkin seperti itu ya Buya. Iya, jadi kalau kita bagi, tapi hakikatnya silet itu tidak terbatas langkah 3, langkah 4, langkah 9. Yang silet Minangkabau adalah menggabungkan seluruh langkah menjadi satu kesatuan dalam himpunan. Jadi jangan nanti disalahartikan, ini alirannya. Sekarang kita akan berbicara tentang konsep pemahamannya dulu kan. Jadi kalau kita hanya berbicara tentang sebatas pemahaman fisik atau teknik-teknik fisik, memang ada perbedaan-perbedaan. Jangankan berbeda aliran, orang satu guru pun akan berbeda-beda keahlian. Hasilnya berbeda ya. Jadi ini gurunya punya keahlian tentang silet strala umpamanya. Nah, muridnya ada 10. Yang satu keahliannya di bidang pukulan atau kuncian, yang satu tendangan atau simbe itu kan adalah silet. Yang satu macam-macam. Sesuai karakter muridnya sesuai ke karakter murid. Itu uniknya silet Minang ya. Uniknya silet Minang karena mengembangkan sesuai dengan karakter kepribadian orang yang mengembangkan. Jadi kalau udah langkah 9 ini sudah lebih kepada seninya ya. Walaupun intinya tetap sama sebenarnya kan gitu ya. Di langkah 9 lebih berbicara tentang konsep keselarasan, konsep keharmonisan, di mana silet berawal secara gerak langkah dari keseimbangan. Yang hakikat dari keseimbangan itu bagaimana melahirkan atau menata gerak langkah yang selaras, harmoni di dalam keteraturan. Jadi langkah 9 berbicara tentang konsep seninya atau keindahan, tapi jangan diartikan hanya sebatas seni dalam ruang sempit. Sebab inti silet yang sempurna adalah menggabungkan seluruh langkah. Bisa nggak seperti ini Buya? Saya mengambil dari intisari dari penjelasan Buya tadi, bahwa kalau digambarkan tadi langkah 3 itu inti dasarnya kepada diri, walaupun dia tetap ada aplikasi dalam gerak langkahnya. Lalu langkah 4 itu dia lebih diperlihatkan lagi dengan karakter yang mengalir lembut tadi,
Lalu ada langkah 9 yang sudah dihiasi dengan istilahnya seninya, tapi tetap intinya sama, satu kesatuan pada akhirnya. Ini kalau saya ambil intinya ibarat buah salak nih Bu ya. Ada bijinya yang keras tadi, ada dagingnya yang membungkus yang lunak, ada kulitnya yang membungkus, atau kayak telur kan, ada kuning telurnya di intinya, ada putih telurnya, ada cangkang yang melindunginya, sehingga dia satu kesatuan tetap telur salak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Berarti ya. Jadi Masya Allah. kalau leluhur mencontohkan sering seperti pohon kelapa, ada pohon buah kelapa, Iya. ada dahan kelapa, ada daun kelapa, ada batang kelapa, ada urat kelapa. Tapi Iya. yang kelapa yang sesungguhnya ada keseluruhannya. Keseluruhan kelapa ya. Nah, tinggal kita mengambil mana yang bermanfaat. Iya. Jadi hakikat sile itu ibarat sebatang kelapa adalah seluruh, mulai dari akar sampai ke pucuknya. Itulah Jadi sile. perjalanan Buya dari awal, bahkan ada yang menarik bagi saya ini tadi dari penjelasan Buya. Pada saat Buya berada dalam kandungan, walaupun Buya belum tahu ya kata orang tua. Ya. Bapak Buya pada waktu sedang getolnya, sedang gemarnya berlatih belajar silat, sehingga ini mempengaruhi janin dalam kandungan, gitu ya. Jadi intinya kalau apapun yang kita lakukan pada saat orang tua ibu kita sedang hamil itu akan mempengaruhi istilahnya apa yang karakter ataupun kegemaran itu mempengaruhi janin dalam kandungan. Jadi bisa jadi apapun keilmuan bisa diterapkan dengan pola seperti itu. Sehingga tadi pada saat Buya kecil dengan lingkungan yang dikelilingi oleh orang-orang Sile setiap saat, sehingga itu juga menyambah tadi hal yang sudah dipengaruhi pada saat di dalam kandungan, pada saat terlahir kecil melihat lingkungan, lalu mendengar, menerima input, sinyal segala macam, akhirnya termotivasi, terobsesi, terinspirasi untuk mendalami Sile. Buya dari kecil sudah pergi merantau dari umur 12 tahun ke berbagai daerah, yang akhirnya apa yang dasar tadi itu menjadi landasan pergi dan kemanapun berjalan merantau, mencari keilmuan-keilmuan, pemahaman-pemahaman tentang Sile, sehingga bisa seperti hari ini Buya begitu menguasai dari sisi falsafah dan kepahaman Silenya, juga dari inti gerak Silenya secara fisik. Jadi Sile ini boleh dibilang kumpulan daripada penyarian berbagai macam keilmuan. Mungkin begitu ya Bu ya? Kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah. Ini satu hal yang sangat bermanfaat bagi kita generasi muda. Banyak hal yang harus kita kaji lagi, kita telusuri lagi, kita kembangkan lagi pemahaman-pemahaman inti dari falsafah Sile. Yang intinya mungkin falsafah Minangkabau ini merupakan istilahnya penyarian dari falsafah Sile itu sebenarnya kan gitu ya. Jadi alam terkembang jadi guru dan lain seterusnya itu tidak lepas adat Minang dengan Sile. Jadi satu kesatuan. Apalagi bicara adat, adat Basri Sarak, Sarak Usani Kitabullah. Jadi Sile pun tidak lepas daripada Sarak, daripada kitab Allah. Intinya Sile adalah pemahaman keyakinan kepada Allah SWT. Mungkin begitu ya Bu ya. Alhamdulillah, mungkin untuk sementara pada kesempatan hari ini kita bicara tentang Sile. Nanti kita akan coba lebih dalam lagi. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.